Untuk informasi terkini, sudah ada jurnalis iNews Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang, Vindi. Sudah ada berapa bus yang disiapkan untuk berangkat ke Jakarta hingga saat ini di sana? Baik, selamat siang Vicky. Saya tepat berada di alun-alun Simpang 5 Pati. Kabarkan saat ini nanti keberangkatan sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, dan diperkirakan nanti ada sekitar 4 bus dengan kapasitas penumpang sekitar 200. Dan pada saat ini massa yang ingin berangkat ke Jakarta untuk melakukan atau menyuarakan aksi unjuk rasa terkait undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor sudah mulai berdatangan, walaupun belum banyak, akan tetapi mereka sudah antusias untuk mengikuti aksi demo tersebut. Dan dapat kami perlihatkan ya, Wiki, di depan saya sudah ada mobil dari Satpol PP serta Satlantas Polresta Pati untuk melakukan pengamanan, serta di sebelah sini sudah ada beberapa warga yang sudah mulai berdatangan, dan nantinya mereka akan menaiki bus yang telah disiapkan oleh pihak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu secara gratis. Mereka sudah bersiap-siap berkumpul di area alun-alun untuk nantinya berangkat ke Jakarta sebagai dukungan kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, pentolan-pentolan AMPB yang sudah berada di sana. Begitu yang dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Atau di area gedung DPR RI ada sumbangan yang diberikan oleh warga kepada masyarakat Pati yang sudah datang di Jakarta terkait dengan air mineral dan lain sebagainya. Sejauh ini apakah juga ada bantuan yang diberikan oleh masyarakat Pati yang kemudian tidak ikut serta, tapi kemudian mereka menyampaikan bantuannya ke masyarakat Pati yang akan berangkat hari ini? Baik Vicky, saya akan coba informasikan dari Pati ya. Kemarin itu banyak sekali warga Pati yang menyumbangkan air mineral, kemudian ada hasil bumi seperti pisang, singkong dan lain sebagainya. Itu tepat di depan alun-alun pendopo alun-alun Kabupaten Pati ya. Akan tetapi itu sudah dimasukkan ke dalam bus semua yang nantinya akan dibawa ke Jakarta. Tak hanya itu, berbagai properti seperti umbul-umbul dan bahkan keranda mayat juga sudah disiapkan dari pihak aliansi nanti yang akan digunakan untuk aksi demo di depan DPR RI Jakarta di Senayan tepatnya. Dan ini warga sudah mulai berdatangan. Tepat pukul 1 nanti diperkirakan 4 bis akan datang dan mereka akan berangkat menuju ibu kota Jakarta. Begitu Wiki. Ya, Vindi, apakah Anda memiliki informasi terkait dengan total jumlah dari warga Pati yang akan berangkat? Ditambah kemudian dengan jumlah warga Pati yang saat ini sudah di Jakarta, totalnya akan ada berapa orang? Oke baik, kemarin di tanggal 25 Agustus, 24 Agustus dari pihak aliansi pertama kali berangkat itu sekitar 25 orang menaiki bus mini secara pribadi, 1 bus. Kemudian ini nanti ditambah dengan 4 bus lagi. Diperkirakan massa yang akan mengikuti aksi demo di DPR RI itu sekitar 225 sampai 250 orang yang nantinya akan mengikuti aksi demo di sana. Begitu Wiki. Kita berharap aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan damai. Vindi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya. Bantuan terus berdatangan ke gedung DPR RI jelang aksi unjuk rasa 27 Agustus mendatang. Bantuan berupa air mineral hingga uang tunai terus diterima oleh warga Pati. Berikut adalah laporan jurnalis Kea De La Rosa di depan gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa, tepat di depan gedung DPR RI saat ini menjelang 2 hari lagi warga Pati akan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Masyarakat Jakarta bertubi-tubi memberikan banyak sekali bantuan, terutama air mineral dan juga bahkan beberapa sembako. Di depan Anda saat ini sudah terlihat banyak sekali, bahkan driver ojek online turut membantu mengambil puluhan dus air mineral yang diterima oleh warga Pati untuk akhirnya digunakan pada saat tanggal 27 Agustus untuk memberikan warga Pati yang melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI di jalan ataupun di kawasan Jakarta. Memang aksi unjuk rasa ini nantinya digelar pada tanggal 27 Agustus tepat di depan gedung DPR dengan menyuarakan 2 hal, yakni
disahkannya RUU perampasan aset serta hukuman mati untuk koruptor. Yang memang tadi kami berbincang langsung dengan koordinator lapangan warga Pati yakni Mas Heri. Mereka telah menerima banyak sekali bantuan mulai dari air mineral, sembako, bahkan uang tunai dari warga yang memang sengaja untuk berhenti di depan gedung DPR dan memberikannya secara langsung ke warga Pati. Memang banyak sekali warga dan juga terutama warga Pati berharap akan diberikannya hukuman yang setimpal untuk koruptor dan juga memberikan keadilan sehingga nantinya unjuk rasa diharapkan dapat didengar oleh pihak DPR dan pemerintah dan juga diwujudkan demi kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Zulkarnaen, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ratusan warga Pati bersiap untuk berangkat ke Jakarta mengikuti aksi yang akan digelar di gedung DPR RI mulai besok. Mereka berkumpul di alun-alun Pati sebelum berangkat ke Jakarta. Sekitar 200 orang dijadwalkan berangkat menuju Jakarta pada Rabu siang sekitar pukul 13.00 WIB. Masa yang tergabung dalam simpatisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tersebut akan diberangkatkan menggunakan 4 armada bus. Lokasi alun-alun Pati akan digunakan sebagai titik pemberangkatan ratusan massa ke DPR RI dengan menggunakan 4 bus yang disediakan oleh AMPB secara gratis. Mobil Satpol PP dan Satlantas Polresta Pati terlihat sudah berada di lokasi yang nantinya akan melakukan pengamanan. Anda kembali di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam menghindarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria Malaysia ditangkap lantaran mengedarkan narkoba cair di Medan, Sumatera Utara. 29 vape narkoba cair siap edar disita sebagai barang bukti. Oke. Oh ya, oke. Oh ini. Ya. Pemuda 22 tahun asal Malaysia diciduk polisi saat bersama kekasihnya di parkiran ruko kawasan Jalan Cemara Asri, Kota Medan. Polisi yang menggeledah mobil mendapatkan 29 vape narkoba cair siap edar. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di kamar kos pelaku di kawasan Medan Petisa, kembali menemukan 5 vape narkoba cair yang disembunyikan di dalam lemari. Kepada polisi, pelaku mengaku mengedarkan narkoba cair di wilayah Kota Medan. Ia juga menyelundupkan 20 vape narkoba cair dari Malaysia untuk dijual. Sementara kekasih pelaku yang merupakan warga Medan turut dijadikan tersangka karena terbukti membantu pencari pembeli barang haram tersebut. Barang ini sudah dua kali diedarkan di Kota Medan, di mana mereka melakukan ataupun menyelundupkan barang ini menggunakan koper yang lolos X-ray di bandara menuju ke Indonesia. Barang haram ini hanya diselipkan dan dipertebal di satu baju ataupun pakaian, di mana di situ pun X-ray tadi lolos, tidak bisa membaca karena kandungan mungkin ini masih etomidate, namun kami akan koordinasi dengan pihak
Pasangan kekasih beda negara ini kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Keduanya dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Tak jera pemirsa, artis Revaldo Vivaldi untuk keempat kali ditangkap kasus narkoba di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dari tangan Revaldo disita alat konsumsi sabu dan 2 klip plastik bekas sabu. Yo, mundur, jangan ngeblok, jangan ngeblok. Bang, sedikit dong, bang, ini apa bang? Mungkin kenapa gak jerah bang? Kenapa gak jerah bang? Usai penangkapan, pemirsa, artis Revaldo Vivaldi hari ini menjalani tes kesehatan di Dokes Polres Jakarta Barat. Pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini ditangkap polisi di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Selain menemukan peralatan konsumsi sabu, 2 klip plastik bekas sabu dan obat keras golongan A. Sebelumnya, Revaldo 3 kali ditangkap kasus narkoba tahun 2006, 2010, dan 2023.